Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subah Fariza, NIM U2019-1112. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid atau kerap disapa Cak Nur. Beliau adalah pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 dan wafat di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 pada umur 66. Nurcholish Madjid atau kerap disapa Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya, beliau sebagai aktivis dan kemudian sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Beliau menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI selama 2 periode. Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagai Rektor Universitas Paramadina sampai dengan wafatnya pada tahun 2000. Metodologi Nurcholish dalam menafsirkan Al-Quran bersifat eklektik, memanfaatkan pendekatan tekstual yang sangat mapan dalam metodologi penafsiran kaum Sunni dan pendekatan kontekstual yang digagas oleh banyak pemikir pembaruan pada era modern sejak masa Muhammad Abduh hingga sekarang. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek metodologinya. Pertama, Nurcholish menggunakan beberapa kaidah tafsir yang sudah baku dalam penafsiran Al-Quran. Nurcholish menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain yang relevan secara tematik atau maudu'i. Pendekatan tematik ini digunakan dalam hampir semua tulisannya yang membahas topik-topik tertentu dari ajaran Islam. Nurcholish juga menafsirkan ayat dengan hadis Nabi Muhammad SAW meskipun dalam intensitas yang sangat rendah. Nurcholish juga memanfaatkan pandangan para ulama penafsir Al-Quran, baik klasik maupun modern. Dalam menggunakan pandangan para ulama, ia melakukan seleksi atas dasar kesesuaiannya dengan makna atau ajaran yang disimpulkan dengan pendekatan tematik terhadap ayat Al-Quran. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa sumber-sumber penafsiran bersifat hierarkis. Pertama-tama ayat dengan ayat, kemudian dengan sumber yang lain. Namun demikian, terhadap pandangan hierarki sumber-sumber tafsir Al-Quran, ada prinsip yang ditambahkan oleh Nurcholish, yaitu melihat adanya hierarki kandungan ajaran dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada yang bersifat kontekstual dan ada yang universal. Pertimbangan hierarki ajaran ini kurang mendapatkan perhatian dalam metodologi penafsiran tekstual. Kedua, Nurcholish menekankan dengan sangat kuat arti penting konteks penafsiran Al-Quran. Menurutnya, setiap masa dan tempat memiliki keunikannya masing-masing, sehingga memerlukan penanganan tertentu berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, setiap generasi pada masa dan tempat tertentu. Dengan demikian, setiap generasi pada masa dan tempat tertentu memiliki hak bahkan kewajiban untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Atas dasar dua hal di atas, metodologi penafsiran Nurcholish terhadap ayat Al-Quran menggabungkan dua pendekatan, yaitu tekstual dan kontekstual sekaligus. Struktur bangunan metodologi penafsiran Nurcholish terhadap ayat-ayat Al-Quran secara keilmuan dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu yang digelutinya. Ada beberapa disiplin ilmu yang tampak menonjol, yaitu filsafat, tasawuf, dan ilmu-ilmu sosial. Filsafat dan tasawuf tampak berpengaruh pada pandangan Nurcholish tentang adanya hierarki ajaran-ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ilmu-ilmu sosial tampak pada pandangannya tentang gambaran kenyataan-kenyataan kemanusiaan pada masa lalu dan masa modern. Nurcholish banyak mengungkap kenyataan Islam di masa klasik dan juga modern dengan bantuan temuan para ilmuwan sosial dan sejarah baik muslim maupun non-muslim. Dalam konteks ini, metodologi penafsiran Nurcholish tampak sejajar dengan konsep tafsir sosial yang digagas oleh Hasan Hanafi. Nurcholish dan Hanafi sama-sama menekankan secara simultan
3 aspek metodologis penafsiran. Pertama, pendekatan tematik, tujuan umum Al-Quran, dan konteks penafsiran. Lebih jauh, pada sisi ini pula metodologi penafsiran Nurkhalil sejajar dengan metodologi Fazlur Rahman. Yang sedikit berbeda dengan metodologi Fazlur Rahman hanyalah pada intensitas penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam menggambarkan tantangan yang dihadapi umat Islam, khususnya di Indonesia pada masa modern. Pengembangan metodologi penafsiran Al-Quran seperti yang dikembangkan oleh Nurkhalil telah menunjukkan adanya kemungkinan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menangkap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Atas dasar itu, perlu diupayakan lebih lanjut menerapkan metodologi serupa untuk menjawab tantangan masyarakat muslim dan non-muslim pada era sekarang ini, khususnya di Indonesia. Tantangan ini di Indonesia terutama adalah 1. Pemberantasan korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua yaitu pengembangan demokrasi yang adil dan jujur. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan kapitalisme global dan lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya upaya untuk menangkap ajaran Al-Quran dalam menghadapi tantangan itu dengan memanfaatkan struktur bangun ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, diharapkan muncul banyak tawaran solusi yang betul-betul bermanfaat dalam menyelesaikan problem-problem sosial yang dihadapi. Dengan munculnya banyak tawaran solusi tersebut, sikap-sikap skeptis dan reaksioner diharapkan pudar dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.